Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Gugatan Citizen Lawsuit sudah dilayangkan dan sudah disidangkan lagi tadi siang ya. Yang mana Jokowi beberapa kali mengatakan bahwa yang bersangkutan ini siap untuk menunjukkan ijazahnya dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah, tetapi sampai sekarang masih zong. Dan ya Jokowi juga masih belum mau menampakkan batang hidungnya di persidangan, maka janjinya juga masih zong. Dan alibi-alibi tetap dibangun agar supaya ijazah Jokowi tidak ditunjukkan di persidangan, maka sampai sekarang masih zong ya. Aduh. Ya bagaimana lagi, itulah mantan pemimpin kita dan itulah cerminan masyarakat Konoha. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan Anda dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah itu, dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada Anda semua yang sudah mendukung channel ini. Nah sebentar lagi mungkin insya Allah akan 100.000 subscribers, insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya tentang apapun, nanti insya Allah akan saya buat spesial video 100.000 subscribers kalau sudah sampai ke sana. Kalau ada yang mau pertanyaan, silahkan tanyakan di video ini. Insya Allah nanti akan saya jawab. Dan hari ini kenapa saya bersemangat? Saya juga tidak tahu ya, bawaannya mungkin. Bukan masalah subscribers, bukan. Ini bawaan video ini, padahal saya juga belum nonton video ini bagaimana. Cuman pada akhirnya tatkala semua prediksi tentang Jokowi itu akhirnya terbuka begitu ya. Ini akan bohong lagi, ini akan tidak terbukti lagi, ini akan omon-omon lagi, dan itu terbukti demikian adanya. Ya berarti analisa kita selama ini tepat. Nah, yang akan kita saksikan adalah sedikit mengenai persidangan, entah apa saya tidak tahu, nanti akan kita lihat, dan press conference yang ditampilkan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi. Kalau tidak salah ini namanya YB Ipan ya, karena ini sudah direaksi juga oleh saya sebelumnya. Yang bersangkutan ini maksudnya, bukan video ini. Oke, kita simak saja langsung bagaimana videonya. Kali tidak lengkap dan diperbaiki Pak, catat Pak ya. Nanti Bapak juga bisa lihat nanti di masing-masing ikonnya bisa dilihat ya. Yang tidak ada pembandingan. Jadi itu ya semuanya ya. Masih ada perbaikan Bapak ya. Nanti diberitahukan di BA-nya ya. Di BA-nya ya, Bapak bisa lihat dan upload bukti ya. Daftar buktinya juga salah tadi Pak ya. Jadi daftar buktinya diperbaiki juga. Istilahnya diperbaiki. Tadi ada yang nomor ijazahnya berbeda yang di sini dengan yang di sini ya. Berbeda. Kami teliti Pak satu persatu ya. Daftar bukti dengan itu juga sama ya. Nanti daftar bukti yang tadi itu tidak berlaku aja Pak. Nanti akan diperbaiki lagi ya. Tapi silakan dipegang aja tahu Pak, ditahunya supaya mengetahui mana yang satu rombongan atau kelompok itu kan juga dua ya, tiga ya. Dua, tiga, gitu ya. Mudah-mudahan nanti di akhir ada penjelasannya ya, karena saya tidak tahu konteksnya ini ngomong apa begitu. Tergugat satu, buktinya banyak kan? Enggak ada. Kalau tiga nanti kita gabung ya. Tapi kita gabung semuanya. Kayak dia bahkan kepada tergugat satu sampai dengan turut tergugat ya. Mengupload ya, mengumpulkan surat dulu ya, surat ya. Ya. Ada pertanyaan Pak? Dari nanti kadang-kadang ini salah kecil. Memang kecil ya, 3 lembar ya, 1 lembar, salah kecil kadang-kadang. Belum saya bilang, satu belum saya bilang. Maksud kami begini, salah satu kan salah Pak. Iya. Tanggal berapa? Nah, ya tanggal. Januari Selasa Pak ya. Maksud kami begini, mengacu pada pasal 108 ayat dan 4 dan Rigi itu kan disebut alat bukti adalah surat saksi perusahaan pengakuan dari ya. Boleh tidak seandainya nanti para tergugat itu meminta bukti, kamu menyampaikan saksi, itu permintaan kami loh. Dan sekaligus melengkapi tadi, karena beberapa dari kami yang asli tadi kan bilang tidak pakai, disebabkan yang asli itu nanti akan dibawa oleh
saksi sekalian, misalkan Pak ini, misalkan di jasanya Insinyur Bambang dari seterusnya. Begitu Bapak Hakim. Ya, Pak. Oke, sebentar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ijazah asli Jokowi itu kan kemarin ditunjukkan di gelar perkara khusus, dan itu ternyata menjadi alibi supaya Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya di sini karena si kuasa hukum Jokowi ini pada akhirnya melemparkan permintaan bukti asli itu kepada Polda Metro. Ya, ini kan jadi kelihatan permainannya ya. Yang kasihan sekarang itu Termol Projo, yang kasihan ketahuan bohongnya. Kita teruskan dulu. Ya nggak ada bukti sih, ya, tapi kita kan nggak tahu bahwasanya nanti pembuktiannya ada di persidangan tanggal 6 ya Januari 2020. Nah, mundurin lagi. Demikian Pak ya, karena tidak ada pertanyaan ya. Jadi kita sudah Pak ya, setahun Pak. Sudah Pak, setahun sudah ya. Jadi tahun baru kita ya dengan perspektif baru, paradigma baru ya. Demikian ya. Demikian sidang hari ini selesai dan sidang kembali pada hari Selasa. Jangan Bapak, jangan di sana yang ngomong. Ya. Ini progresnya lambat sekali begitu ya, dibiarin. Ini kayaknya bakal sampai Pilpres 2029. Bapak, pokoknya dibuat kan. Ya. Jadi sidang kembali akan dibuat pada hari Selasa, tanggal 6 Januari ya, 2026 jam 10 pagi ya. Mau liburan dulu ya. Hari tanpa panggil. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi kepada yang hadir untuk hadir pada hari, tanggal, dan jam tersebut. Demikian sidang hari ini selesai dan sidang tertutup. Ini saya ucapkan pada rekan-rekan jurnalis semuanya, untuk sidang hari ini telah kita saksikan bersama bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mengajukan bukti-bukti berupa surat di persidangan. Dan perlu kami sampaikan sesuai dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan oleh penggugat di dalam posita gugatannya, yang pada pokoknya yang pertama ya, agar Pak Jokowi oleh karena sikapnya tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah aslinya kepada TPUA pada waktu bertandang di rumah tinggalnya yang ada di Sumber, maka pihak penggugat memohon kepada Majelis Hakim bahwa tindakan Pak Jokowi dinyatakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula pihak Wakil Rektor Bidang Dijar dan Rektor terkait dengan isu ijazah Pak Jokowi telah melakukan konferensi pers yang pada intinya membenarkan bahwa Pak Jokowi sebagai mahasiswa UGM Angkatan 80 dan telah dinyatakan lulus tahun 85 setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM. Demikian pula terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, oleh karena tindakannya yang telah menghentikan penyelidikan atas laporan mengenai adanya penggunaan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi oleh alumni UGM asli sesuai apa yang diuraikan di dalam posita gugatannya, itu harus dinyatakan perbuatan melawan hukum. Oke. Nah, oleh karena dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan oleh penggugat tersebut, baik tergugat 1 yang kami wakili, begitu juga tergugat 2, 3, sampai dengan tergugat 4 menolak atas kebenaran atau menyangkal atas dalil gugatan tersebut, maka pihak penggugat sesuai HIR 163 punya kewajiban untuk membuktikannya. Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah
kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak semuanya valid. Oleh karena itu saya segera untuk menganalisis apakah bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di persidangan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam HIR sebagai alat bukti yang sah dalam rangka membuktikan atas dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya. Oke, sebentar ya. Di dalam citizen lawsuit ini disingkat CLS, saya tidak tahu bukti-bukti yang memang diterima di dalam persidangan secara formil begitu. Saya tidak tahu. Cuman kan beliau-beliau ini ahli hukum. Beliau-beliau tahu baik yang menggugat ataupun yang tergugat. Tetapi gugatan-gugatan yang ditujukan di dalam CLS ini itu sangat berdasar sekali karena Jokowi itu dipinta untuk menunjukkan ijazahnya tapi dia tidak mau menunjukkan, tetapi kepada wartawan secara tertutup dia itu menunjukkan, dan kepada Termul dia juga menunjukkan. Padahal waktu menunjukkan kepada Termul itu katanya ijazahnya sudah diambil oleh Polda Metro, berarti ini kan kebohongan. Kemudian satu lagi yang baru saya sadar, waktu ditunjukkan katanya secara terbatas di depan wartawan, apakah itu setelah 23 Juli atau sebelum 23 Juli itu? Tolong komentar di bawah kalau ada yang tahu begitu ya. Karena kalau itu setelah 23 Juli berarti udah kebohongan lagi, dan kebohongan itu dipimpin langsung oleh Jokowi begitu ya, dan oleh para wartawan. Kalau itu setelah 23 Juli. Itu harus dilihat tuh. Jadi permasalahan bukti formilnya ya itu urusan kuasa hukum, tapi logika tuntutannya itu sangat valid. Saya rasa begitu ya. Sedangkan pihak kami termasuk tergugat yang lain oleh pihak majelis hakim diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti sidang yang akan datang yaitu tanggal 6. Dan bagi kami tidak ada suatu persoalan karena apa? Sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat supaya menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak penggugat terkait dengan hasil penelitian mengenai jasa Pak Jokowi adalah palsu. Itu kan karya dia, bukan karya UGM. Bukan data primer. Dan sampai saat ini pula sepanjang yang saya ketahui, pihak peneliti yang saat ini dijadikan sebagai bukti di dalam persidangan tidak pernah terkonfirmasi atas kebenarannya melalui ijazah asli yang saat ini oleh Pak Jokowi telah diserahkan kepada Polda Metro untuk keperluan penyidikan. Nah itu alibi yang dibangun kan supaya nggak dihadirkan tuh. Makanya terdesak, bukan tersedak ya. Jokowi itu mudah-mudahan nggak sampai tersedak. Makanya terdesak tuh Jokowi ini. Dan kemarin sudah kita lihat Pratikno itu sampai datang ke rumahnya Jokowi. Itu akan ada video sendiri saya rasa ya. Ini keterlaluan ya. Dipermainkan kita ini. Jadi itu teman-teman yang perlu kami sampaikan. Sedangkan agenda selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh pihak penggugat mau mengajukan ahli. Sementara saya belum bisa memberikan suatu tanggapan atau komentar karena saya belum tahu cara pasti siapa yang akan dihadirkan, apakah yang dihadirkan tersebut punya kompetensi atau tidak, dan apakah akan memberikan secara objektif atau tidak. Dan saya menilai sepanjang yang bersangkutan punya kompetensi dan tidak memiliki kepentingan hukum terhadap gugatan yang dimaksud, kami tidak mempersoalkan. Tuh kan, sama sebetulnya kalau dari segi pembela begitu ya, seharusnya orang-orang yang memeriksa atau yang menjadi saksi itu diketahui identitasnya dan dipastikan netralitasnya. Lah kenapa logika yang sama tidak diterapkan kepada Polda Metro? Hai, kenapa tidak diterapkan itu logika yang sama? Udah dibeli emang hukum itu sama si Jokowi sekarang itu ya. Lagi dibeli. Entah nih kalau CLS gimana. Kalau KIP kan kemarin lumayan lah, terlihat begitu ya, nampak agak ada taringnya lah di dalam persidangan. Kalau CLS ini saya tidak tahu. Biasanya kalau sidang-sidang yang jarang dilakukan seperti ini biasanya akan terungkap fakta-fakta baru. Ya cuman ini logika hukumnya. Ya seharusnya kepada RRT juga dilakukan hal yang sama. Tuh Polda Metro tuh harusnya yang netral, tahu identitasnya siapa ahli yang dipakai oleh Poldir itu, kemudian memiliki integritas ya, kemudian memiliki kejujuran dan lain sebagainya. Tapi apakah itu ada? Nggak ada. Waktunya si Jokowi yang dituntut mau ahli yang independen, tapi kenapa Roy Suryo enggak begitu? Heran.
Tapi yang jadi suatu permasalahan ketika ahli yang dimaksud ternyata ada kepentingan terkait dengan gugatan yang diajukan penggugat, tentu saja kami akan menyatakan sikap untuk menolak atas kehadiran ahli tersebut guna memberikan keterangan di persidangan. Dan itulah yang dilakukan oleh kita para pembela Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena ya saksi ahli yang ditampilkan oleh Polda Metro itu adalah Joshua Sitermul. Itu kan sama saja ya. Aduh, sama saja. Saya lama-lama jadi inget, jadi paham kenapa Roy Suryo sampai bawa wayang begitu ya. Udah keterlaluan memang mereka itu, punya argumen cuma dilemparin sama orang lain tapi nggak dipakai sama diri sendiri begitu, atau punya argumen cuma dipakai sama diri sendiri tetapi tidak berlaku adil dipakai kepada orang lain. Aneh. Jadi itu teman-teman yang kami sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, kami siap untuk menyampaikan penjelasan. Oke. Minggu kemarin itu kan penjelasan memberikan pernyataan Ya. akan meminjam Polda untuk dokumen yang sementara ini masih ada di dalam proses penyelidikan polisi. Pinjam dokumen. Apakah sudah diminta? Bukan Saat meminjam ini Polda. kami sedang persiapan untuk proses menuju ke sana, dan itu pun secara etika kami tidak sebatas surat melalui pos tercatat, melainkan kami harus datang langsung menghadap kepada Dirreskrim Polda Metro Jaya atau yang mewakili. Berarti sampai sekarang masih belum dilakukan permintaan itu. Hanya baru permintaan yang planning saja. Itu. Terima kasih. Ya. Soal saksi ahli yang akan penggugat ajukan, sejauh ini dari pihak tergugat apakah sudah mendapatkan pemberitahuan nama-nama? Sementara saya belum tahu secara pasti, namun demikian kami sebatas ingin menyampaikan pernyataan dan memberikan suatu penilaian layak tidaknya ahli tersebut untuk memberikan keterangan setelah yang bersangkutan dihadirkan di persidangan. Ya. Pak, bukti surat yang tidak valid tadi bisa disebutkan mungkin ada? Oleh karena sampai 33, maka kami belum bisa sampaikan. Lagi pula pihak majelis hakim tetap memberi kesempatan terhadap bukti surat yang sekiranya belum valid karena data pembandingnya ada yang kurang lengkap dan sebagainya, tetap memberi kesempatan pula kepada pihak tergugat untuk melengkapi sepanjang pihak penggugat bersedia untuk melengkapi. Pak, yang dibacakan tadi kan sampai P5, berarti yang udah masuk, yang disetujui P5 saja, sampai P5 saja. Ini sampai P33, P1 sampai 33, namun demikian ada beberapa bukti yang tidak valid oleh karena data pembandingnya tidak lengkap. Gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat melakukan aktivitas yuk. Sebentar ya. Nah, ini yang lucu. Tatkala kuasa hukumnya Jokowi itu mengatakan akan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk meminjam dokumen yang ada di Polda Metro, yang mana sebelum Polda Metro itu menunjukkan ijazahnya Jokowi, itu kan sangat kuat sekali itu argumen yang mereka pertahankan, yaitu ini adalah dokumen yang dilindungi secara undang-undang keterbukaan informasi publik agar tidak ditunjukkan. Kan itu kan. Sehingga orang-orang yang menuntut untuk menunjukkan itu dihujat habis-habisan sama Termul itu. Dan kemudian tatkala sudah ditunjukkan sama Polda Metro, apakah hujatan itu tertuju kepada Polda Metro? Enggak. Yang mana seharusnya itu ditujukan kepada Polda Metro. Loh, kenapa kalian ini Polda Metro malah menunjukkan ijazahnya Jokowi? Itu kan dilindungi oleh undang-undang bla bla bla. Kalau memang dari awal itu valid. Ya, dan ini ditunjukkan oleh siapa? Oleh Jokowi ya. Nanti itu sudah katanya. Yang jadi bingung kita karena ijazahnya itu sudah disita oleh kepolisian sejak 23 Juli, tetapi masih banyak orang-orang yang mengaku diperlihatkan langsung oleh Jokowi. Berarti kan itu sedari awal itu pun melanggar argumen mereka sendiri. Ini di dalam permasalahan argumen saja begitu ya, supaya orang-orang ini bisa berpikirnya agak runut begitu. Aduh. Saya ingatkan sekali lagi ya buat yang mau menanyakan,
Silahkan tanyakan apapun di kolom komentar. Insya Allah komentarnya saya baca semua insya Allah. Dan akan saya jawab insya Allah. Kita teruskan dulu. Oke, terima kasih atensi rekan-rekan semua. Jadi persidangan hari ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, menurut persepsi kami, sidang berikutnya itu adalah pemeriksaan saksi. Ternyata oleh majelis masih diberi kesempatan. Yang pertama tentu itu haknya dari para tergugat, dan tadi rekan-rekan semua lihat tergugat itu 1, 2, 3 dan turut itu 1. Jadi mereka buktinya nanti 1 ya. Lalu pihak kepolisian juga akan menyajikan bukti. Tapi tadi ada yang menarik kan? Kami kan tidak memberikan daftar bukti kepada pihak kepolisian ya. Kenapa Pak Agus? Kenapa kita tidak memberikan daftar bukti kepolisian? Karena dari awal pihak kepolisian tidak punya etikat baik untuk menghadiri. Setelah 4 kali sidang dari kepolisian Republik Indonesia baru menghadiri, itu mengatakan bahwa dia tidak punya etikat baik. Oke, ya itu wajar ya. Ini kan mewakili citizens tuh. Sama aja berarti kepolisian Jokowi tidak ada etikat baik di dalam menunjukkan citizenship-nya begitu, menunjukkan sebagai warga negara yang baik dipanggil oleh persidangan bla bla bla. Kenapa nggak mau hadir begitu? Kalau memang permasalahan ini penting dan mau diselesaikan. Semestinya dari awal dia menghadiri dan mengikuti proses jalan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi Surakarta ya? Anggapannya tidak ada. Ya, jadi itu ada satu dinamika. Kami tidak menyerahkan daftar bukti kepada kepolisian. Itu bentuk dari konstitusi kami ya. Terus Kalau itu dibutuhkan pengadilan, ya mereka kan pihaknya sama gitu kan. Cuma yang menarik begini, karena mereka nanti berada pada satu alat pembuktian. Yang kami tunggu tentunya adalah ijazah dan pada pemeriksaan saksi kehadiran Pak Jokowi. Sebagaimana yang dikutip di Kompas, Solo Pos, iNews maupun yang lainnya, Pak Jokowi kan sudah mendeklar bahwa saya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA sama S1. Walaupun kami tidak meminta di dalam pusita dan di dalam petitum atau tuntutan kami tentang ijazah SD, SMP, SMA, tapi beliau akan menghadirkan. Nah, itu kan menjadi satu kulminasi ya, apakah beliau nanti menepati janjinya atau tidak, karena dengan pernyataan itu sudah kami jadikan bukti ya. Sebentar, 19 juta lapangan pekerjaan saja sampai sekarang nggak ada buktinya tuh. Banyak sekali buktinya Jokowi yang tidak terbukti, itu omongannya yang tidak terbukti. Apakah akan terbukti pada permasalahan ini? Saya sih skeptis begitu. Sepertinya nggak bakalan ditepati juga. Al-Kaburi sama-sama kayak Mukimat itu ya, si Imad sama Al-Kaburi. Jadi tadi kami jadikan bukti pernyataan Pak Jokowi itu beberapa lembar dari tayangan di televisi, media online maupun YouTube maupun media cetak itu sudah kami tampilkan dan tadi diterima begitu. Saya ingin jelaskan juga kenapa ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh motret kok. Nah, ini jasa asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai-nilai objektif dari majelis hakim nanti bisa disusulkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan bukti kami, tidak ada yang salah, hanya tadi yang disebut tidak valid itu kopi dari asli, sementara kami belum membawa asli. Dan nanti pada saat pihak tergugat menghadirkan alat bukti, ya pihak tergugat menghadirkan alat bukti, nanti kami akan sampaikan itu boleh itu begitu. Oke, dan itu akan menarik ya kita saksikan nih. Jadi akan keluar janji-janji yang akan ditepati dalam persidangan selanjutnya. Terus saja persidangan selanjutnya ya. Ini kapan selesainya sih kita bicara permasalahan ijazah ini? Teman-teman ya. Pak, tadi kan ada 5 bukti yang Oke. diajukan dan Ya. P5 kan menyebut Satu-satu dulu ya. Kenapa? tapi nomornya itu berbeda. Ijazah itu maksudnya apa? Oh begini, ini menarik ya. Ini bukan soal asli atau
palsu, bukan. Tapi ini karena namanya komputer itu kan sering capek copy paste. Makanya tadi saya bilang kalau membuatnya sudah lewat jam makan siang itu biasanya agak lemot begitu. Jadi itu membuatnya malam hari. Saya ada di situ. Jadi copy paste misalkan punyanya Bangun Sutoto itu di copy paste untuk siapa namanya Taufan Hakim. Nah itu kan tidak boleh. Nah itu yang diperbaiki. Tapi oleh majelis hakim itu hanya pengantarnya yang salah. Kalau ijazahnya tidak tertukar. Jadi ijazahnya Bangun Sutoto dan Taufan Hakim itu tidak tertukar dan nomornya tidak salahnya pengantarnya. Jadi pengantarnya. Monggo silakan. Oke, mudah-mudahan ke depan bisa lebih teliti lagi ya, karena masalah-masalah seperti ini akan dijadikan gorengan sama termul itu. Ya, kalau kita makan melihat saja bagaimana jalannya, kemanapun angin bertiup ya. Cuman sampai saat ini yang kelihatan banyak bohongnya dan kelihatan banyak inkonsistensinya ya pihaknya Jokowi dengan para termulnya itu. Kira-kira langkah apa yang akan diambil ya ketika sidang berkali-kali sidang berkali-kali tidak pernah hadir? Ya itu. Kira-kira langkah apa yang akan kita ambil? Ya langkahnya kepada. Ini sebagai pelecehan terhadap hukum. Ya nanti Pak Hakim itu. Ya. Oke, monggo yang lain silakan. Oh boleh. Sebentar ya, para pengacaranya Jokowi juga sering mengeluarkan argumen bahwa Jokowi tidak perlu datang begitu karena kami sudah datang sebagai pihak kuasa hukumnya. Ya kalau mengatakan Jokowi nggak perlu datang, memang nggak perlu datang. Tapi Jokowi bilang kalau dipanggil siap datang. Ya kan akhirnya bertentangan begitu ya apa yang diucapkan dengan kenyataan. Tidak perlu datang itu bukan tidak boleh datang. Tidak perlu datang itu kamu memiliki pilihan. Datang sendiri ya boleh, atau datang hanya pengacaranya saja, atau datang sendiri dibarengi oleh pengacara itu boleh. Nah Jokowi ini bilang kalau dipinta sama persidangan mau datang, tapi kenyataannya nggak datang. Kemudian keluar argumen tidak perlu datang. Ya emang siapa juga yang mengharuskan? Ya. Coba kan ini menunjukkan Jokowi ini tidak memiliki tidak memiliki komitmen ya untuk menghargai persidangan, dan itu penting untuk dicatat ya, penting untuk dicatat. 5 alat bukti tadi, yang pertama tentu kartu tanda penduduk, NIK-nya pas. Kemudian yang kedua ijazah. Yang kemudian yang ketiga adalah transkrip nilai. Transkrip nilai ya. Terus apa namanya? Yang menarik justru yang bukti di 30 dan 31 itu, 30 dan 31. Coba dibuka 30 31. Lagi. Nah ini Pak Jokowi menerangkan bersedia memperlihatkan ijazah aslinya di depan pengadilan. Nah, ini kata kunci dari kami ya. Ya, dan itu adalah citizen lawsuit. Ini adalah gugatan dari rakyat, termasuk itu di dalamnya terhadap perkataan-perkataan yang pernah dilontarkan oleh Jokowi. Mungkin itu bisa dihadirkan di persidangan ya. Nah, saya tidak melihat ada argumen yang baru ya, dalam pengertian bahwa argumennya itu tetap muter-muter di situ saja dan tidak terlalu banyak update dari persidangan yang ini. Cuman ya kayak lagi makin terbaca bahwa apa yang sudah kita bahas kemarin itu betul. Si Jokowi ini dia mau mencari alibi saja dengan menyuruh Polda Metro untuk menunjukkan ijazahnya di gelar perkara khusus kemarin, dan argumen-argumen tadi begitu ya tentang netralitas para ahli dan lain sebagainya itu pun yang kami tuntut dari Polda Metro yang katanya sudah melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.